Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali kita berjumpa di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun seperti biasa, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kembali kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kami membutuhkan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang pertama ayat 26, sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara, demikian teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang kisah penciptaan manusia oleh Allah. Nah saudara, ada beberapa fakta-fakta menarik yang bisa kita lihat dari kisah penciptaan manusia yang dicatat dalam bagian firman Tuhan ini. Apa saja itu? Yang pertama saudara, kita bisa melihat cara Tuhan menciptakan manusia ini berbeda dengan cara Tuhan menciptakan ciptaan yang lainnya. Saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, kata yang dipakai untuk kata menciptakan itu menggunakan kata Ibrani bara. Kata bara ini mempunyai arti menciptakan. Tapi secara spesifik kata bara ini mempunyai arti menciptakan dengan tidak memakai bahan apapun. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, di situ kita menemukan kata menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata menciptakan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 itu, saudara, ini menggunakan kata Ibrani bara, yang artinya menciptakan dengan tidak memakai bahan apapun. Allah hanya berfirman saja dan semua ciptaan tersebut jadi. Kita bisa lihat itu dalam pasal 1 dari kitab Kejadian ayat 2 sampai dengan ayat 25. Allah hanya berfirmanlah Allah dan seterusnya, maka apa yang Allah firmankan tersebut jadi. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini tanpa memakai bahan, tanpa memakai bahan apapun. Dia hanya berfirman saja, maka segalanya menjadi ada. Tuhan menciptakan ciptaan lain itu tanpa menggunakan materi, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan yang muncul dari ketiadaan. Nah, ada istilah teologianya, ini disebut dengan creatio ex nihilo, diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan yang muncul dari ketiadaan. Nah, tetapi saudara, ketika Allah menciptakan manusia,
Ada dua kata Ibrani yang justru dipakai, yang keduanya memang mempunyai arti menciptakan. Ya. Yang pertama, di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara, kata menjadikan dalam ayat tersebut ini berasal dari bahasa Ibrani asah. Asah ini memang diartikan menjadikan atau menciptakan, tetapi maknanya kata Ibrani asah ini adalah menjadikan, membuat, atau menciptakan dengan memakai bahan. Ya. Nah, ketika Tuhan berkata menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata menjadikan di situ digunakan kata Ibrani asah yang artinya menjadikan manusia itu dengan menggunakan bahan. Ya. Nah, kata ini, saudara, menunjuk kepada penciptaan tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah dengan menggunakan bahan, itulah debu tanah. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian 2 ayat 7 bagian A. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya. Jadi kata menciptakan yang dikenakan kepada manusia dalam Kejadian 1 ayat 26 itu dipakai kata Ibrani asah yang artinya menjadikan, membuat, atau menciptakan dengan memakai bahan. Ya. Dan ini menunjuk kepada penciptaan tubuh manusia yang diciptakan dari bahan atau materi, itulah debu tanah. Yang kedua, saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di sini kata menciptakan, ya, kata diciptakannya dia, dan kata diciptakannya mereka, ya, ini menggunakan kata Ibrani yang sama yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Itulah kata Ibrani bara itu tadi. Ya, bara itu artinya menciptakan dengan tidak memakai bahan apapun. Ya. Nah, di sini Tuhan menciptakan manusia dengan memakai kata bara. Ya. Menciptakan tanpa memakai bahan. Tadi dalam ayat 26, menciptakan dengan menggunakan bahan. Kata Ibrani asah itu menunjuk kepada tubuh manusia yang diciptakan dari materi, itulah debu tanah. Sedangkan di dalam ayat 27, kata menciptakan dipakai kata Ibrani bara yang artinya menciptakan dengan tidak memakai bahan. Itulah menunjuk kepada roh manusia yang diciptakan Allah tanpa memakai bahan, tetapi Allah langsung menghembuskannya ke dalam hidung manusia tersebut, sehingga dengan demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7b. Jadi saudara, di dalam penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia itu dengan menggunakan materi. Ya, itulah debu tanah yang menunjuk kepada tubuh manusia, sehingga terciptalah tubuh manusia. Tetapi juga Allah menciptakan manusia tanpa menggunakan materi apapun. Itulah ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia tersebut pada akhirnya hidup. Ya. Jadi inilah keunikan atau kekhususan dari penciptaan manusia, saudara, dibandingkan dengan penciptaan lainnya. Ya. Manusia diciptakan begitu spesial oleh karena Allah menciptakan manusia itu secara langsung, saudara, ya. Di mana Allah membentuk manusia itu dengan memakai tangan Allah sendiri. Ya, Kejadian 2 ayat 7 jelas mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ya, ini menunjukkan Allah langsung membentuk, menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, ini jelas berbeda, ya, dengan penciptaan makhluk lainnya, di mana Allah menciptakan makhluk yang lain, ciptaan yang lain hanya dengan berfirman saja,
sehingga semuanya jadi, ya. Tetapi manusia memiliki kekhususan. Allah menciptakan manusia itu secara langsung. Nah, saudara, inilah hal yang pertama, fakta pertama yang kita bisa lihat dari kisah penciptaan manusia, di mana Tuhan menciptakan manusia ini begitu unik, berbeda dengan cara Tuhan menciptakan ciptaan yang lainnya. Fakta yang kedua, saudara, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, kata gambar dan rupa Allah ini sebenarnya mempunyai arti yang sama. Kata gambar ini berasal dari kata Ibrani selem yang artinya gambar, citra, yang merujuk pada peniruan secara fisik. Misalnya gambar atau patung tertentu, ya, atau bentuk tertentu. Ya, ini kata Ibrani selem, gambar. Ya. Kemudian kata rupa ini berasal dari kata Ibrani demut, yang artinya gambar yang mirip dengan yang asli, atau menyerupai yang menyatakan kemiripan, atau nampak seperti, ya, berbentuk seperti, itulah demut, ya. Si A mirip seperti papanya, ya, mirip, memang tidak sama tetapi mirip, ya, menyerupai papanya. Inilah yang disebut dengan demut itu tadi. Nah, saudara, makna dari manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa sesungguhnya makna dari manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ada berbagai macam makna. Maknanya yang pertama adalah manusia itu membawa dan mencerminkan citra Allah. Ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maknanya adalah manusia membawa dan mencerminkan citra Allah. Artinya apa? Artinya manusia ini, saudara, merupakan cerminan dari beberapa sifat Allah. Seperti misalnya kasih, kudus, adil, sabar, rendah hati, lemah lembut, setia, berhikmat, kemurahan, kebaikan, mencintai kebenaran, dan sebagainya. Ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti manusia mencerminkan citra Allah. Ya. Artinya manusia ini merupakan cerminan dari beberapa sifat Allah. Manusia bisa hidup dalam kasih. Manusia itu hidup dalam kekudusan. Manusia bisa memiliki sifat adil, sabar, rendah hati, lemah lembut, setia, berhikmat, kemurahan, kebaikan, mencintai kebenaran, sama seperti dengan Allah. Ya. Yang kedua, makna dari manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia adalah makhluk berintelek. Ya. Berbeda dengan binatang, berbeda dengan hewan, saudara, manusia itu memiliki intelektual yang dengannya manusia memiliki pemikiran. Manusia memiliki kecerdasan, manusia berpengetahuan, manusia berakal budi. Ya. Ini yang dimaksud manusia adalah makhluk intelek. Yang ketiga, makna daripada manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia itu adalah makhluk bermoral. Artinya, manusia bisa membedakan baik dan jahat. Manusia bisa membedakan mana yang benar dan salah. Manusia bisa membedakan mana yang suci dan berdosa. Mengapa? Karena manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang bermoral. Ini makna manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang keempat, makna manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia itu dapat bersekutu dengan Allah. Ya. Artinya, manusia dapat mengenal Allah. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Manusia dapat memuliakan Allah. Yang kelima, makna daripada manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia diberi kuasa. Manusia diberikan mandat oleh Allah untuk mengelola seluruh ciptaan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah. Artinya apa? Artinya manusia adalah wakil Allah. Manusia adalah duta Allah untuk menguasai dan mengelola bumi. Manusia adalah penata layan ciptaan Allah yang ditugaskan, ya. Untuk apa? Untuk mengelola ciptaan Allah, untuk memakai dan memelihara, mengelola seluruh ciptaan Allah, mengelola bumi itu, ya, dengan penuh tanggung jawab, sehingga terciptalah
harmoni, dan kesejahteraan. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah makna dari manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, begitu indah dan sungguh amat baik manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang dicatat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak benar. Manusia tidak lagi mencerminkan citra Allah. Manusia menggunakan kemampuan inteleknya justru untuk melawan dan memberontak kepada Allah. Moralitas manusia menjadi rusak. Manusia terpisah dari Allah dan tidak mau serta tidak suka untuk bersekutu dengan Allah. Manusia menyalahgunakan kuasa yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan dan kemuliaannya sendiri dan tidak lagi untuk kepentingan dan kemuliaan Allah. Manusia berada di bawah murka Allah yang membinasakan. Tetapi saudara, Allah tidak tinggal diam. Ia justru mencari manusia yang telah berdosa tersebut. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 9. Ia mengutus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kematian dan kebangkitan Kristus ini menjadikan manusia yang percaya kepadanya menjadi ciptaan baru. Ya, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Hanya ketika manusia berada di dalam Kristus sajalah dia menjadi ciptaan baru. Hanya ketika manusia berada di dalam Kristus sajalah gambar dan rupa Allah yang tadinya rusak oleh karena dosa dipulihkan kembali. Sehingga manusia yang telah percaya kepada Kristus dapat kembali hidup sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita dari bagian firman Tuhan ini. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, Allah menciptakan manusia sedemikian istimewa dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Itulah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya diciptakan Allah begitu spesial, begitu istimewa. Saudara dan saya diciptakan berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Saudara dan saya diciptakan sedemikian spesial, sedemikian istimewa. Itulah saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, faktanya saudara, ketika manusia tidak taat kepada Allah, gambar dan rupa Allah itu telah menjadi rusak. Dan manusia dengan kekuatan, dengan usahanya sendiri, dia tidak bisa untuk memperbaiki dirinya sebagai gambar dan rupa Allah yang sudah rusak itu. Saudara dan saya berada dalam kuasa dosa. Dan dengan demikian gambar dan rupa Allah di dalam diri saudara dan saya ini rusak oleh karena dosa. Saudara dan saya tidak bisa memperbaiki gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri saudara dan saya yang sudah rusak oleh karena dosa. Dan oleh sebab itu yang ketiga, saudara, manusia berdosa membutuhkan Kristus. Mengapa membutuhkan Kristus? Karena hanya Kristus sajalah yang dapat memulihkan gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia, di dalam diri saudara dan saya. Hanya di dalam Yesus Kristuslah manusia berdosa, saudara dan saya orang berdosa ini bisa menjadi ciptaan baru, di mana gambar dan rupa Allah yang sudah rusak dalam diri manusia berdosa, dalam diri saudara dan saya yang sudah rusak oleh karena dosa ini bisa dipulihkan. Nah, oleh sebab itu saudara, setiap kita yang beriman kepada Kristus menjadi ciptaan baru di mana gambar dan rupa Allah di dalam diri kita ini bisa dipulihkan kembali. Yang keempat, sebagai orang yang telah percaya dan beriman kepada Kristus, maka marilah kita menunjukkan citra Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Marilah kita menunjukkan citra Kristus. Marilah kita menunjukkan atau mencerminkan sifat dan karakter Kristus itu di dalam seluruh kehidupan kita. Itulah dengan hidup dalam kasih. Allah itu kasih. Maka kita yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus,
di mana gambar dan rupa Allah yang sudah dipulihkan di dalam diri kita, maka kita pun juga dimungkinkan untuk hidup di dalam kasih. Karena Allah kita, Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih. Ya, mari kita hidup kudus karena Tuhan juga kudus. Mari kita hidup adil, hidup dalam kesabaran, hidup rendah hati, hidup lemah lembut, hidup dalam kesetiaan, hidup dengan penuh hikmat. Ya, mari kita berkemurahan terhadap sesama kita. Mari kita mencintai kebaikan. Mari kita mencintai kebenaran. Ya, sebagai bukti bahwa kita ini sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara, mari kita menggunakan pikiran kita, kecerdasan kita, pengetahuan kita, akal budi kita untuk melayani dan memuliakan Allah. Mari kita memiliki moralitas Kristus yang mencintai kesucian, mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, dan membenci yang namanya kecemaran, membenci yang namanya kepalsuan, membenci yang namanya dosa dan kefasikan. Mari, sebagai orang yang sudah berada di dalam Kristus, yang telah menjadi ciptaan baru, di mana gambar dan rupa Allah dalam diri kita sudah dipulihkan, maka mari kita bersekutu dengan Allah. Mari kita memuliakan Allah. Mari kita menggunakan hidup yang sudah diselamatkan ini. Ya, dengan cara apa? Dengan penuh tanggung jawab. Gunakan hidup yang sudah diselamatkan ini oleh Kristus ini. Gunakanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Mari kita menggunakan waktu kita, uang kita, kekayaan kita, harta milik kita, karunia kita, talenta kita, pekerjaan kita, pelayanan, apapun yang ada pada kita, bahkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita gunakan itu dengan penuh tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada hari ini, di mana kami belajar bersama-sama tentang manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan kami sedemikian luar biasa, indah, spesial, dan istimewa. Tetapi oleh karena dosa, manusia rusak. Gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak, sehingga manusia menjalankan kehidupan yang rusak di bumi ini ya Tuhan. Tetapi ada kabar baik. Allah mengutus Kristus untuk memulihkan kami yang sudah rusak ini. Sehingga gambar dan rupa Allah, citra Allah yang ada di dalam diri kami ini kembali dipulihkan. Oleh sebab itu Tuhan, siapapun kami orang berdosa, kami tidak bisa menyelamatkan diri kami. Kami yang sudah rusak ini, di tangan Kristus kami bisa dipulihkan. Serusak apapun kami, sebejat apapun dosa kami, ketika kami datang kepada Kristus, maka dosa kami yang sedemikian hitam, dosa kami yang sedemikian merah, kehidupan kami yang sedemikian bejat bisa dipulihkan oleh Kristus. Karena Kristus sudah mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan mampu memulihkan hidup kami, menghapus dosa kami, mengampuni dosa kami, menjadikan kami ciptaan baru. Sehingga dengan demikian gambar dan rupa Allah di dalam diri kami bisa dipulihkan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, kami mencerminkan citra Allah di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mencerminkan sifat dan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya tertarik. Kami menjadi terang dunia ini. Sehingga banyak orang datang kepada Kristus melalui kesaksian hidup kami yang mencerminkan gambar dan rupa Kristus, yang mencerminkan karakter dan sifat Kristus. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi pembawa berita baik, kabar baik kepada manusia yang berdosa, kepada orang berdosa yang sudah rusak gambar dan rupa Allah dalam dirinya, sehingga mereka pun pada akhirnya boleh datang kepada Kristus, diselamatkan oleh Kristus, dan dengan demikian mereka dipulihkan oleh Kristus. Terima kasih, ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara, dan shalom.